Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kisah kali ini ada sebuah cerita yang ditulis oleh akun Twitternya @bomkyong. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Mereka Ada, bahkan di dalam terang. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Beberapa waktu lalu ada sebuah kejadian yang membuat saya tidak berani menulis cerita horor saat berada di sini. Di sini yang saya maksud adalah di sebuah rumah kontrakan yang saya dan istri saya tempati 3 bulan lamanya. Sebuah rumah di Bilangan, Tangerang, Banten. Sejak 4 bulan lamanya saya dan istri pindah ke Tangerang karena alhamdulillah saya mendapatkan pekerjaan di sebuah manufaktur di Jakarta Industri Jatake. Karena panggilan kerjanya terbilang mendadak, akhirnya kami pun mencari tempat tinggal secara mendadak juga. Awalnya kami sempat tinggal di sebuah rumah kontrakan selama 1 bulan. Namun karena sewa tempatnya cukup tinggi, akhirnya kami memutuskan untuk pindah ke tempat lain. Di tempat kedua inilah kami, tepatnya istri saya, mengalami kejadian yang membuat saya takut untuk menulis cerita. Bagi beberapa teman-teman Twitter yang pernah membaca tweet saya, mungkin mengetahui kesensitifan Ditya, istri saya. Dalam beberapa kesempatan saya selalu menyamarkan nama istri. Namun kali ini atas izin dari istri, saya memberanikan diri menyebutkan nama aslinya, Diandra. Cerita ini dimulai pada hari pertama kami pindah. Hari itu karena saya masih harus bekerja, jadi tidak dapat membantu pindahan rumah kontrakan baru. Kebetulan mami yang sedang senggang dan tidak ada kegiatan bermalam dan ikut membantu proses pindahan rumah bersama Diandra. Bunyi notifikasi WhatsApp di HP saya memecah lamunan saya di kantor, yang saat itu kondisi ruang kerja kami sedang sangat santai. "Aku udah di rumah baru, Yang." Begitu pesan yang tertulis pada pop-up notifikasi HP saya. "Lo jadi pindah hari ini, Mas?" Tanya Putri, teman sekantor saya yang sepertinya matanya melirik pada chat Diandra. "Iya, sama mertua gua." "Parah lo, gak ikut bantuin?" "Lah kan gua kerja, Put." "Iya sih ya, daripada potong gaji." Begitulah kira-kira candaan kami siang itu. Namun entah ada perasaan janggal dalam benak saya kala itu. Tapi saya mencoba menghiraukannya dan kembali fokus pada pekerjaan. Sampai akhirnya waktu jam kerja pun usai. Pop-up notifikasi WhatsApp dari Diandra pun kembali terlihat. "Ayang, udah pulang?" Saya pun segera membalas. "Lagi nunggu Grab-nya nih, bentar ya." Tidak lama ojek online yang Diandra pesan pun sampai. Karena Sherlock yang Diandra berikan ternyata tidak sesuai dengan map, jadi dia pesan saya hanya menunggu sampai ojek online pun tiba. Perjalanan menuju ke rumah kontrakan baru terbilang cukup jauh, sekitar 20 menit dari kantor. Melewati jalan raya Pasar Kemis ke arah Rajek. Ya, Rajek. Untuk teman-teman yang menetap di daerah Tangerang, Banten, mungkin sudah tidak asing mendengar nama daerah tersebut. Daerah yang tanpa mengurangi rasa hormat terhadap penduduk dan warga asli Rajek, mungkin terkenal dengan julukan tempat jin buang anak. Hal itu pun baru saya ketahui setelah 2 bulan menetap di sana. Untungnya sepanjang perjalanan driver Grab saya bercerita banyak hal. Dari mulai menanyakan berapa lama sudah bekerja di pabrik, sampai bercerita bahwa ternyata ia tinggal di perumahan di samping perumahan tempat rumah kontrakan baru kami. Ada yang menarik dari perkataan driver Grab. Tepat setelah ia menunjukkan perumahan tempat tinggalnya yang baru saja kami lewati. "Kalau baliknya malam di atas jam 8, mending nginep di kantor saja, Mas." "Emang kenapa, Pak?" "Ya lihat aja tuh kanan kiri kayak begini." Saya baru tersadar mendengar perkataan driver Grab itu. Sepanjang perjalanan saya memang tidak terlalu fokus memperhatikan jalanan yang kami tempuh, karena obrolan seru dengan Pak driver Grab ini. Namun setelah memperhatikan sekitar, saya baru menyadari bahwa kami sedang melalui jalanan sempit yang membelah perkebunan. Di sebelah kanan merupakan area luas perkebunan dan beberapa perumahan kecil. Sedangkan di sebelah kiri adalah area sawah yang membentang luas.
perasaan tidak enak mulai muncul kembali. Palingan gara-gara jalanannya. Kami akhirnya berbelok ke arah kanan. Memasuki gerbang perumahan yang terlihat sudah sangat usang. Di depannya terlihat tulisan Duta Asri Palem 3. Nah, ini mas perumahannya. Kecil sih, tapi orang-orangnya mah sopan-sopan, ucap bapak driver Grab. Sebenarnya untuk ukuran perumahan di daerah pedalaman Tangerang, Duta Asri Palem 3 bukanlah perumahan yang buruk. Beberapa warga yang terlihat sedang duduk-duduk di depan rumah pun sangat bersahabat menyapa ketika saya melemparkan senyum sapa. Enak juga ya pak tempatnya. Namun seketika setelah mengucapkan kalimat itu, perasaan tidak enak kembali muncul. Baiklah, dalam kesempatan ini saya ingin menjelaskan sedikit bahwa saya memang beberapa kali bersinggungan dengan hal-hal yang bernuansa goib. Mungkin karena pengaruh keluarga yang memang sedikit banyak memiliki pengalaman dan hubungan dengan hal-hal semacam itu. Tapi jujur, tanpa mengurangi rasa hormat kepada teman-teman di luar sana yang memiliki kemampuan untuk berinteraksi dengan mereka yang hidup di alam berbeda, bagi saya pribadi, mereka ada seperti kita. Mereka pun hidup bersosialisasi layaknya manusia dengan manusia lainnya. Dan seperti yang selalu papa saya bilang, tujuan jin diciptakan adalah sama seperti manusia, untuk beriman kepada Allah SWT. Namun pada hakikatnya mereka pun sama seperti kita. Tujuan mereka ada yang baik, ada yang tidak. Yang baik bertujuan untuk mengingatkan kita selalu kepada Tuhan, sedangkan yang tidak baik bertujuan untuk menjauhkan kita dari Tuhan. Kira-kira seperti itu. Kembali ke cerita. Perasaan tidak enak itu kembali muncul seketika kami sampai di penghujung jalan utama di perumahan tersebut, tepat di samping sebuah musola kecil. Entah apa, namun saya merasakan ada sesuatu yang seakan bersikap waspada akan kehadiran kami. Mau kenalan kali ini. Hanya itu yang terlintas dalam pikiran saya. Saya memang tidak terlalu suka menggubris kehadiran mereka, jadi seperti biasa, saya mencoba menghiraukan perasaan tersebut. Saya pun sampai di depan sebuah rumah dengan pagar hitam dan cat berwarna biru. Pintu rumah itu terbuka lebar. Di dalamnya terlihat mami sedang duduk, bersantai sambil menikmati acara tunik saup. Makasih banyak ya pak, jangan kapok ya nganter kalau dapat saya lagi. Santai mas, sekalian saya pulang kan. Saya pun turun dari motor, melangkah mendekati pagar rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Suara Diandra dan Mami terdengar menyambut hangat dari dalam rumah. Namun sayup-sayup terdengar suara ketiga yang turut menyambut dengan diri. Kembali saya hiraukan suara itu. Udah sampai yang? Sambut Diandra di depan pintu rumah. Iya. Saya pun beranjak masuk, menyalami Mami yang bangkit dari duduknya menyambut kedatangan saya. Beberapa hari kami menetap di rumah tampak normal, tidak ada yang aneh. Saya berangkat ke kantor pagi hari dan kembali ketika waktu hampir maghrib, disambut dengan masakan Diandra yang masih hangat. Namun karena satu dan lain hal, untuk 1 bulan lamanya kami hampir tidak pernah pulang ke sana. Kami lebih sering menetap di rumah kakak ipar saya, kakak tertua Diandra yang kala itu pun bekerja di sebuah manufaktur di Tangerang, namun ia menetap di daerah Lipo Karawaci. Sesekali kami pulang ke rumah kontrakan hanya untuk menetap semalam atau 2 malam dan kembali ke rumah kakak ipar. Pasalnya, rumah dinas yang diberikan oleh kantor kakak ipar saya dibilang terlalu besar untuk ditinggali hanya 3 anggota keluarga. Sampai pada suatu ketika, kami pulang ke rumah kontrakan. Diandra sudah lebih dulu kembali ke rumah siang harinya, sedangkan saya menyusul setelah jam kerja selesai. Malam itu kami berencana tidur lebih larut, karena keesokan harinya saya libur. Kami berniat menonton film. Streaming seperti yang biasa kami lakukan setiap Jumat malam tiba. Ketika itu saya sedang merebahkan badan sejenak di kamar, sedangkan Diandra sedang memasak mie instan untuk menemani tontonan kami nanti. Tiba-tiba terdengar suara Diandra memanggil saya dengan nada tinggi. Ayang, kenapa yang? Tanya saya yang kaget terbangun dari tempat tidur. Namun saya semakin dikagetkan dengan tingkah Diandra yang tiba-tiba berlari ke kamar menutup pintu dan langsung menguncinya. Ia melompat ke kasur, tepat di mana saya berada, menutup kepalanya di balik selimut sambil meringkuk memeluk lengan saya ketakutan. Kenapa? Ada kucing?
Tanya saya polos. Ada bayangan hitam gede banget di belakang aku. Mendengar hal itu saya pun tersentak, karena tidak menemukan apapun untuk dijadikan alat perlindungan diri. Saya pun mengambil sarung yang tergantung di knop pintu kamar, melilit dan mengikatnya di ujung. Ayo, kita lihat. Takut yang? Gak apa-apa, ayo lihat bareng-bareng. Kami pun keluar bersama-sama setelah sebelumnya berdoa dan membaca beberapa ayat dan surat pendek yang kami hafal. Kami melihat sekeliling dan tidak menemukan apapun. Malam itu pun kami lalui dengan perasaan sedikit tidak tenang. Alarm HP saya berbunyi nyaring sekali, membangunkan kami berdua dari tidur lelap. Saya meraih HP di samping bantal, berniat melihat jam berapa sekarang. Udah jam segini saja. Waktu menunjukkan pukul 08.45 waktu Indonesia Barat. Saya segera membangunkan Diandra yang masih tertidur. Siang ini kami berniat kembali ke rumah kakak ipar. Saya pun beranjak ke kamar mandi untuk membasuh muka. Tapi sialnya, air di rumah kami mati saat itu. Diandra pun mencoba menghubungi Pak Khairul, pemilik rumah tersebut, untuk menanyakan tukang air terdekat di sekitar tempat tinggal kami. Namun jawaban yang sedikit lucu dan aneh yang Diandra dapatkan. Walah bu, coba periksa keran di pipanya deh, biasanya suka diputar tuh. Namun sayangnya, jawaban Pak Khairul itu tidak langsung disampaikan Diandra kepada saya. Dia justru berkata, udah yang, kita siang ini ke tempat AA juga kan? Senin aja sekalian Pak Khairulnya yang mau ngecek. Saya pun hanya mengiyakan. Siangnya kami pun kembali ke Karawaci. Hari Senin pun tiba. Diandra sudah mengatur waktu pertemuan dengan Pak Khairul di rumah kontrakan. Saya seperti biasa harus bekerja, jadi baru bisa kembali ke rumah kontrakan setelah jam kerja usai. Yang pop-up notification WhatsApp dari Diandra seperti biasa muncul. Iya yang, nanti aku cerita deh. Kenapa? Nanti saja. Percakapan yang membuat saya sedikit tidak tenang. Khawatir sesuatu terjadi pada Diandra. Ya udah, aku lanjut kerja dulu ya. Saya pun kembali melanjutkan pekerjaan saya yang sedikit menumpuk di kantor. Jam di HP saya menunjukkan pukul 17.19 waktu Indonesia Barat kala itu. Beberapa rekan kerja saya sudah lebih dulu turun untuk menunggu jemputan. Saya pun bergegas merapikan meja kerja dan menyusul mereka ke bawah. Tidak begitu lama, driver Grab yang sudah saya pesan pun tiba. Saya segera berpamitan dengan rekan-rekan kerja yang masih menunggu jemputan mereka. Assalamualaikum. Saya membuka slot pagar rumah yang memang tidak bisa kami gembok. Terlihat Diandra sedang duduk di depan TV sambil menoleh ke arah pintu. Waalaikumsalam. Suaranya pelan, lesu, seperti tidak bersemangat. Kenapa yang? Tanya saya bingung memperhatikan ekspresinya yang muram, sambil perlahan masuk ke dalam rumah dan duduk tepat di depannya. Enggak apa-apa, jawab Diandra singkat sambil tersenyum asam. Yakin? Ia pun hanya merespon pertanyaan kedua saya dengan anggukan kecil. Namun entah kenapa sepertinya saya tahu alasan yang membuat sikapnya seperti itu. Tadi Pak Khairul jadi kesini? Udah tuh, udah bisa airnya, jawabnya singkat. Sendiri? Enggak, sama istrinya. Oh, terus cerita apa istrinya? Terkejut mendengar pertanyaan saya, Diandra langsung menimpali. Kok kamu tahu? Saya hanya tersenyum. Cerita yang aneh-aneh ya? Diandra pun hanya mengangguk dan melihat saya. Ia perlahan membuka mulutnya, mencoba menjelaskan apa yang diceritakan oleh istri Pak Khairul. Untuk bagian ini mungkin lebih nyaman bila saya tuliskan dalam sudut pandang istrinya Pak Khairul ya. Aku dan suamiku, Khairul namanya, akhirnya memutuskan untuk pindah dari rumah yang kami beli di Bilangan, Tangerang, Banten, demi mendekatkan suamiku dengan pekerjaannya. Namun itu bukanlah satu-satunya alasan bagiku meninggalkan rumah ini. Sejak pertama kali kami beli rumah ini, banyak hal-hal yang tidak masuk akal terjadi di sini. Pernah suatu ketika saat itu kandunganku berumur 7 bulan, sedang besar-besarnya kalau kata orang tua dulu. Aku sedang memasak sayur lodeh kesukaan suamiku di dapur, menunggunya pulang dari kantor. Waktu itu sekitar jam 7 malam. TV di ruang tengah sengaja aku nyalakan supaya aku tidak merasa terlalu sepi. Aku tertawa karena mendengar guyonan acara di stasiun televisi tersebut. Namun tiba-tiba seolah ada yang mengganti salurannya, acaranya berubah. Aku pun menyadari hal tersebut.
Aku bergegas beranjak ke ruang tengah, berniat mengganti saluran TV. Namun sial, ketika aku berbalik, yang kulihat hanyalah warna hitam, gelap, menutupi pandanganku. Ini jelas bukan mati lampu, karena aku masih bisa melihat pemandangan dari sisi kanan dan kiriku. Aku beranikan mendongak ke atas untuk memastikan benda apa itu. Betapa kagetnya aku ketika melihat dua buah bola mata yang besar, kemerahan, melirik ke bawah menatap mataku. Sosok hitam legam dan besar itu menatap dalam ke mataku, membuatku tidak mampu bergerak bahkan bersuara. Tidak begitu lama sebenarnya, kejadian itu berlangsung, kurang lebih 1 menit. Namun bagiku itu adalah hal terlama yang paling menakutkan sejauh ini. Sampai akhirnya tiba-tiba suara seruan suamiku menyadarkan aku pun jatuh tersungkur ke lantai. Tidak hanya itu, beberapa hari setelahnya seperti biasa, aku merebahkan tubuhku di kamar ketika siang dan mulai bangun dan kembali beraktivitas menjelang sore. Siang itu aku tertidur cukup pulas sampai suara azan membangunkanku. Maklum rumah kami berada tepat di belakang musola. Aku lirik jendela, terlihat langit perlahan mulai gelap. Astagfirullah, sudah maghrib. Aku pun segera membalikan badanku karena terkejut menyadari aku tertidur cukup lama. Namun tiba-tiba sekujur badanku kaku. Aku bahkan tidak bisa memperbaiki posisiku yang tengah setengah merebah bersandar pada kedua siku lenganku. Mataku tertuju pada satu sosok yang tengah duduk di ujung kasur di sisi yang lain, tepat di sebelah kiriku. Sosok seorang nenek-nenek yang sedang menyisir rambutnya yang kusut, putih. Sosok itu membelakangiku. Namun perlahan terlihat pergerakan pada bagian kepala. Jangan nengok, ucapku dalam hati. Namun sosok itu tetap melanjutkan pergerakannya. Perlahan ia menoleh, tidak sampai berhadapan denganku, namun matanya melirik tepat kepadaku. Terlihat senyumnya menyeringai, dan sesekali bola matanya berputar ke atas, ke kanan, ke bawah, dan ke kiri. Setiap kali melihat hal itu, aku hanya bisa pingsan dan terbangun beberapa saat kemudian. Namun yang janggal adalah setelah aku terbangun baru kusadari bahwa kejadian itu berlangsung bukan di saat maghrib, namun menjelang asar. Ya, aku memang menyebutkan setiap kali karena hal ini berlangsung tidak hanya sekali atau 2 kali, namun hampir setiap hari. Kejadian-kejadian aneh itu tidak berhenti sampai di situ. Beberapa waktu setelah anak kami lahir dan mulai bisa mengoceh, seringkali kami terbangun di tengah malam karena suara tawa dari anak kami. Balita yang terbangun di tengah malam memang bukan hal yang aneh. Namun apa yang dilakukannya yang membuat semuanya tampak aneh. Biasanya akan kami temukan anak kami terduduk menghadap sudut tembok kamar sambil mendongak ke atas, melambai-lambaikan tangannya sambil tertawa riang. Tapi seperti yang sudah kalian duga pastinya, tidak ada apa-apa di sana. Semakin beranjak besar ketika anak kami mulai bisa berjalan, seringkali ia berlari ketakutan dari dalam kamar menuju pagar. Jawaban yang sama selalu aku dapatkan setiap kali menanyakan kepada anakku apa yang terjadi. Ma, ayah. Awalnya aku tidak paham, sampai akhirnya kalimat ma, ayah terdengar sangat familiar dan perlahan aku pun mulai mencerna maknanya. Mbah galak. Dengan kata lain, bukan hanya aku, namun anakku pun mengalami hal yang sama. Aku terus berusaha menjelaskan kepada suamiku tentang apa yang kami alami setiap kali ia bekerja. Bahkan pengalaman yang sama pun dialami oleh tetangga rumah kami. Tapi suamiku tetap berpikir bahwa itu hanyalah salam perkenalan. Sampai suatu saat ketika suamiku tidak masuk kerja hari itu, ia sedang merapikan kamar di belakang dapur yang memang dipakai hanya untuk sholat. Aku di kamar bersama anak kami yang masih tertidur. Tiba-tiba terdengar seruan suamiku dari arah dapur. Astagfirullah. Tidak lama aku melihat suamiku keluar dari kamar tersebut, bergegas menutupnya dan menarikku serta anak kami keluar dari rumah. Aku tidak tahu apa yang terjadi, namun ia mengarahkan kami menuju musola di depan. Suamiku segera menemui pengurus musola di sana, menceritakan apa saja yang kami alami selama ini. Akhirnya pengurus musola pun bersedia membantu dengan meminta pertolongan kepada seorang kiai yang biasa mengisi kajian di masjid dari perumahan sebelah. Tidak begitu lama, sekitar 40 menit Pak Kiai pun datang. Suamiku segera mengantar Pak Kiai ke rumah. Ia meminta aku untuk tetap tinggal di musola bersama anak kami, ditemani dengan beberapa tetangga. Suara adzan zuhur sudah berkumandang di musola. Aku dan anakku segera beristirahat di rumah tetangga di samping musola.
Sudah 3,5 jam berlalu, namun mereka, suamiku dan Pak Kiai, Pak pengurus musola dan 2 orang tetangga belum juga keluar dari rumah. Assalamualaikum. Terdengar suara salam beberapa orang pria dari depan rumah tetanggaku. Waalaikumsalam. Kami pun menyambut mereka yang terlihat begitu lelah. Suamiku dan para bapak-bapak tersebut telah kembali. Gimana ya? Alhamdulillah, aman. Suamiku menjawab dengan senyuman. Namun entah aku merasa ini belum selesai. Anehnya, tidak satupun dari suamiku pun maupun bapak-bapak tersebut mau menceritakan apa yang terjadi. Dan yang membuatnya semakin aneh adalah 1 minggu setelahnya kami pindah ke daerah Cengkareng. Memang untuk alasan pekerjaan, namun aku merasa ada yang janggal. Beberapa bulan berselang kami sudah menetap di Cengkareng kini. Rumah yang berada di daerah Rejek pun sudah ada yang mengontrak. Pasangan muda kalau kata suamiku. Mereka belum lama menikah dan kebetulan suaminya mendapatkan pekerjaan di sebuah manufaktur di kawasan industri Jatake. Aku sudah pernah bertemu dengan istrinya dan mami, ibu dari istrinya, ketika pertama mereka pindah ke rumah kami. Siang ini pun kami harus kembali ke rumah itu karena menurut laporan si istri yang mengontrak rumah kami, air di rumah sedang mati. Pertama kali mendengar berita itu, perasaanku sudah mulai tidak tenang, seperti ada yang janggal. Suamiku pun memutuskan untuk mengajakku ke sana karena ia ingin memeriksa langsung. Dan benar saja, sesampainya di sana dan setelah mendengar cerita Mbak Diandra yang sekarang mengontrak di rumah kami, tanpa sengaja aku terceletuk. Tuh kan benar masih ada. Terlihat terkejut mendengar pernyataan dariku, Mbak Diandra pun akhirnya bertanya dan aku menceritakan semua yang aku alami di sini. Beralih ke sudut pandang orang pertama. Setelah mendengar penuturan cerita dari istrinya Pak Hairul yang disampaikan Diandra, saya pun mulai paham bahwa perasaan tidak enak dan beberapa kejadian yang kami alami memang karena ada sebabnya. Saya berusaha menenangkan Diandra yang terlihat cukup takut. Sampai akhirnya kami memutuskan untuk pindah setelah masa kontrak 3 bulan kami habis. Alhamdulillah selama sisa masa kontrak 2 bulan kami tidak pernah mengalami hal-hal aneh lainnya. Paling hanya beberapa kali Diandra merasa berat di bahu sebelah kiri ketika malam dan membaik di pagi harinya. Untuk beberapa alasan, itulah yang menyebabkan saya takut untuk menulis cerita-cerita yang berkaitan dengan hal-hal gaib. Takut berdampak pada Diandra. Alhamdulillah kini kami pindah ke tempat baru. Beberapa hari sebelum pindah, Diandra meminta saya memeriksa kondisi rumah baru yang akan kami tempati. Untungnya relatif aman. Yang namanya gaib pastilah ada di setiap rumah, hanya saja kecenderungan mereka untuk mengganggu penghuni rumahnya berbeda-beda. Dari saya sekian dulu, semoga bisa diambil hikmah dari pengalaman kami. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat dijadikan pembelajaran untuk kita semua. Dan buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, comment, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.